Kalau sekarang maaf, saya nggak berambisi jadi umat Muhammad Rasulullah. Maaf, dengerin kalimatnya, jangan salah paham. Tujuan saya jadi saudara Muhammad Rasulullah. Itu tujuan utama Ya. Pak ya? Saudara, loh. Ingat, bukan umat. Ah, Karena sebagai umat sulit. sulit. Dibentur-bentur terus. Ini merasa benar, ini merasa benar. Dah, cemero. Pak, boleh istirahat dulu? Nanya-nanya boleh nggak? Sini Pak. Udah makan belum? Dibungkusin ya silakan. Oh ya, nanti. Ini kita review bikin video ya, nggak apa-apa ya? Sini Pak. Ini izin ya Pak ya. Jadi kita tujuannya niatnya baik Pak. Ya, kita biasa ngobrol sama musafir. Ya, biar. Iya, biar paham pengalamannya tentang musafir, Pengalaman tentang dan perjalanan. beda-beda. Karena musafir itu beda-beda ya Pak ya. Tujuan dan tugasnya beda-beda ya Pak ya. Jadi di sini niatnya baik ya Pak ya. Sebelumnya namanya siapa Pak? Hanif. Hanif, Nggih. Pak Hanif namanya. Asli mana? Itu Cirebon. Cirebon. Ini namanya Pak Hanif, asli Ya, Cirebon. balik ke Cirebon. Tadi dari arah mana? Arah ke sana itu kemana? Dari Surabaya. Surabaya. Jalan kaki. Jalan kaki, masya Allah. Ini doakan buat Pak Hanif. Semoga di perjalanan selalu dilindungi. Semoga selalu dijaga oleh Allah ya Pak ya. Amin. Jadi, amin. Nah, seperti kalian bisa peduli. Lah mereka hanya untuk makan. Ya sudah. Apa salahnya toh? Gitu loh. Apa beratnya seharusnya? Nah kalau beragama itu lebih berat lagi. Iya, Bener benar, nggak Pak. kalian beragama Islam tapi nggak peduli mereka, nggak peduli kami musafir. Apa mananya mereka membangun masjid? Kadang-kadang marah kok saya. Marahnya gimana ya? Yaitu ilmu juga. Apa yang saya dengar dan apa saya lihat itu lah. Mereka mengaku beragama, mengaku Allah, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Loh, tapi kenapa akhlaknya kok beda dengan Rasulullah? Iya bener ya. Jadi, karena itu coba pikirlah, apa benar Rasulullah akan memberi syafaat pada orang-orang yang hanya mengaku-ngaku, mengaku keturunan? Itu sih bukan rahasia umum lagi karena emang agama itu kan cuma sebagai adat. Kita lahir di negara Islam, ya udah kita ikut-ikutan Islam. Ikuti ya tapi aturannya nggak ya, Pak ya? paham bagaimana itu yang namanya iman Islam pada Allah dan Rasulullah. Karena itu makanya saya syukur kalian masih muda-muda peduli pada OTGJ. Sekarang saya baru sejujurnya udah 9 tahun saya. Tadinya sebelum apa ya corona itu masih banyak di daerah antara Tegal ke sana. Tegal Pekalongan. Tegal Pekalongan terutama ya lebih sedikit ke sana, masih sampai Kendal juga masih saya lihat laki-laki atau perempuan gila yang telanjang. Tapi sekarang nggak ada. Saya kemarin lewat Pekalongan kok masih ada. Loh, tak kira udah diambil pemerintah atau dididik atau barangkali gimana ya udah ibaratnya apa ya sunatullah mungkin hal begitu udah nggak diizinin lagi. Ternyata kok masih ada di Pekalongan. Di Pekalongan. Masya Allah. Padahal dulu saya di daerah antara Tegal Pemalang masih sering saya kalau balik itu lihat ada laki-laki tuh di tempat sampah ngambil. Masya Allah, ini bagaimana warga sekitar. Saya sendiri sebagai musafir kelimpangan kok kadang-kadang makan kadang-kadang enggak gitu loh. Benar. Tapi akhirnya mereka alhamdulillah nggak ada. Apa nggak malu? Saya ini durian Rasulullah loh. Iya, tapi benar. di daerah saya kok masih ada orang begitu. Orang ngebut-ngebutan masih sama gitu. Akhlak orang-orang pengendara itu ngebut juga udah salah kok. Banyak juga yang ngendara juga kadang salah ya Pak ya. Loh. Satu ya, saya tadinya mikir waktu di mana itu. Apakah Rasulullah itu pernah menyinggung masalah kecepatan itu dosa? Ternyata beliau di saat perjalanan dan melintasi suatu kaum, kampung atau kaum lah, kan naik onta, turun dituntun. Masya Allah. Dan menyebarkan salam. Karena beliau Rasulullah ya menyampaikan juga risalah Allah kan, karena itu. Loh, coba kaitkan dengan itu yang ngebut-ngebutan. Mana arti dari katakanlah yang mobil menghormati motor berjalan kaki, terus kenapa jalan kaki disalah-salahin terus?
Terkadang serba salah ya Pak ya? Musafir juga kadang-kadang itu dilihatnya, wah ngeruat jagat gitu loh. Berarti Bapak sering ada yang menilai Bapak? Nggak diucapin, hati tuh aduh gimana, cuman Ngerasa hatinya ngerasa. bagaimana saya lagi diposisikan sebagai musafir ini, Ah. lepas dari katakanlah ya cengkraman jiwa-jiwa yang menghujat lah, bagaimana jadi jiwa yang selamat gitu, larinya ke arah begitu kok. Ya bukan, ya banyak musafir tujuan kayak Joko Kendil, kayak Kanjeng Dimas, silakan saja. Tapi tolong jangan samarakan semua musafir. Masih saya temui kok musafir yang katakanlah yang mau singgah di masjid untuk sholat, katakanlah ya masih mau menerapkan ya, sejauh mana sih kebenaran ayat-ayat. Jadi jangan itu. memandang penampilannya ya Pak ya? Loh, ada juga musafir yang ya bisa dibilang kalau menurut saya sih apa ya, kurang sopan dalam berpakaian kalau mau masuk masjid. Tapi dia sholat kan. Yang Nah, penting niat. saat sholat ya kita juga ada baju, jubah atau pakaian untuk ya sholat. Tapi banyak juga yang masih benar pakaiannya tapi nggak mau masjid. Tapi tak pikir juga kalau secara logika, loh, masjid-masjid tambah dosa kalau banyak musafir tinggal di masjid tapi nggak dikasih makan. Padahal kan harus bersyukur. Mereka ibarat kita ada makan, ada minum, ada kencing, ada behol. Loh, mereka ada penghasilan, loh kok malah untuk megah-megahan. Megah-megahan masjid, megah-megahan hafal Quran, hadis, tapi kok pelaksanaannya satu hadis arba'in saja. Di situ punyailah rasa malu, buka saja. Nggak ada yang mau menerapin. Padahal Rasulullah sudah menyindir akhir zaman itu masjid megah-megahan, tapi kosong iman, masya Allah. Dan itu artinya jangan harap kalian yang masjidnya megah-megahan nggak ngerti tanggung jawab, nggak mau tahu perintah Allah. Harta mereka itu ada musafir pakai miskin, sekitar dulu sajalah. Ada musafir seharusnya bersyukur, disucikan. Loh, jangan harap kalian itu mendapat syafaat Rasulullah. Ada juga yang memanai syafaat Rasulullah itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu rukun Islam ya. Loh oke, sebatas itu. Kalau itu mengemban syafaat Rasulullah, tapi punya jiwa enggak dalam melaksanakan sholat, melakukan puasa, ibadah haji. Tadi pagi ada yang ngasih sebungkus nasi. Katanya kenapa peduli musafir? Loh, udah sebelum corona saya lebih 5 tahun gitu aja, setiap hari katanya. Dulunya saya kan ya suka foya-foya. Nah, setelah ibadah haji malah goyang, tapi tetap alhamdulillah jalan. Tapi itu tetap istiqomah sampai sekarang setiap hari. Ya dia bilang sama orang gila, sama musafir itu masya Allah. Seharusnya kan ke arah itu, karena Allah itu ya bisa dibilang ya maaf ya secara kasar itu, secara logika itu kurang ajar lah. Siapa sih yang mau jadi musafir sebenarnya kalau hanya untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya Muhammad Rasulullah. Kebanyakan musafir punya tujuan dalam arti ya salah niat. Coba kembali kepada innama a'malu binniyat. Lah saya hidup coba kembali kepada perjanjian ruh. Nah kan ada qalu bala syahidna, belum merasa itu, tapi kita nggak merasa yakin ada perjanjian kan. Iya. Dari situ kita kembali ke arah itu saja sulit kok. Maka dari situ dibilang maaf ya, oh itu kurang ajar gitu loh. Membikin pekerjaan kita sulit. Tapi salah satu cara mendekatkan diri memaham ke arah ayat tersebut, salah satu kayak Anda gitu loh, dari pedulilah kepada orang-orang yang hanya hidup untuk makan. Apa salahnya satu hari misalnya pedagang itu warung-warung ya, satu hari itu menyediakan satu piring Bungkus untuk musafir. Lah misalnya jam 7 sudah, ya sudah berarti giliran warung yang lain gitu loh. Jadi jatahilah gitu. Takutlah bahwa di misalnya daerah sini ada musafir jalan kaki tapi kepanasan, kehausan, belum makan, belum minum. Apa berkah? Saya sering nemu duit kok. 100, 50, 20 ya 10.000. Kadang-kadang dari mana ini duit? Kadang-kadang masih bagus. Itu apa kalian maknanya beragama Islam? Kalau musafir makannya dari nemu, apa kadang-kadang nggak makan? Malah tadi kemarin juga diwawancari oleh YouTube loh. Ditanya Pak, ya Pak pernah nggak ngedom? Masya Allah nggak ngerti saya ngedom dulu. Kebetulan dulu di Madura ada yang bilang begitu Pak. Suka ngedom nggak? Apa itu ngedom? Ternyata mereka malu ya jawabnya. Terus akhirnya saya ke
bojok lain atau makam wali lain, tanya ada orang Tangerang di situ. Ternyata ya masya Allah, apa itu ngedom, tak tanya. Loh Pak kok nggak ngerti sebagai musafir? Akhirnya ya kalau lagi nggak ada makan ya nyari-nyari tempat sampah katanya. Masya Allah. Kalau saya Senemunya ya Pak ya. coba kalau banyak musafir juga yang begitu sampai istilah ngedom itu mereka ada kompak. Kalau saya sendiri, naudzubillah minasyaitonir rajim. Naudzubillah Rabbi Muhammad Rasulullah. Jangan sampai begitu. Makanya ya kalau lagi nggak ada ya paling tidur. Diam saja. Kalau emang harus mati ya cabut saja nyawa saya ya Allah. Gitu saja. Mati aja ya Pak. Iya. Itu soal kata iman Islam diterima atau apa juga kepiye. Kita ambil hikmahnya memanusiakan manusia ya Pak ya. Ya, betul. Abdul Minanas. Ini kok sama dengan Parti TV. Namanya siapa? Enggak, Parti TV. Oh, Parti TV. Kan ODGJ juga. Kali ya sama saja memanusiakan Channel manusia. Parti TV. Mungkin Iya. teman-teman kenal mungkin. Ketemu di mana? Ya di sana dipanggil sama ibu-ibu, ternyata dia terus dibawa ke sana, ternyata kok kayak begitu. Tapi tak biarin saja lah. Ternyata pas saya sholat ada yang ikut sholat, tapi malah cuma 1 rakaat. Berarti orang-orang gila aja. Sudah biarin. Ternyata ya diwawancarai saya sama ibu tersebut. Ya dia ibu juga jujur kok. Mereka juga akan manusia. Coba 20 gram. 20 kempur bukan orang kaya loh. Iya. Bisa membangun. Pas saya ke situ ada berapa? 5 atau 6 kamar. Lagi bikin musola juga. 2 kali saya ke sana. Ada bergantian, ada yang sembuh gitu. Nah di sini ada juga saya dengar kemarin antara Babat Jombang itu ada dari Cirebon, memang berguru di Cirebon. Kalau ada orang gila malah diservis sampai punya keahlian. Alhamdulillah dananya juga nggak ganggu pemerintah. Ya, ibaratnya rezeki yakin kepada Allah. Itu dulu pernah saya dengar, tapi saya nggak mampir. Ternyata ya keduluan ketemu Bupati. Kali ini malah sekarang ada pemuda-pemuda yang begini juga. Masya Allah, ya syukurlah. Jadi doakan ya Pak ya, biar ini kita dari Pemalang Pak, asli Artinya Pemalang. doakan untuk apa? Doakan biar kita terus menangani ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa atau orang telantar yang mana butuh bantuan, butuh perhatian, biar dia sembuh. Gitu. Kalau doa saya gimana ya? Dulu sempat di mana di ini ada kaitannya ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ada waktu di Pelabuhan Ratu. Ada yang ngajak itu pemilik hotel ngobrol-ngobrol. Ternyata dia kenal mantan musafir kaya. Akhirnya dipanggil. Pas saya ngobrol saya ngantuk. Loh, ternyata kurang lebih 2 menit ngantuk, tak kebuka lagi. Ternyata dia bengong. Saya nanya ada apa Pak memperhatikan saya ketiduran. Tak lihat pola pikirmu kok nggak ada mau dalam menjalani musafir. Loh kalau saya dulu itu 2 tahun di Jawa Barat saja kata dunia ya Allah, dunia dikasih dunia loh. Kalau saya enggak. Dia beragama jadi umat Rasulullah itu bagaimana ya? Kalau sekarang maaf, saya nggak berambisi jadi umat Muhammad Rasulullah. Maaf, dengerin kalimatnya jangan salah paham. Tujuan saya jadi saudara Muhammad Rasulullah. Itu tujuan utama Ya. ya Pak ya. Saudara, loh. Ingat, bukan umat. Ah, Karena sebagai umat sulit. sulit. Dibentur-bentur terus. Ini merasa benar, ini merasa benar. Dah. Cemero. Kebetulan waktu masuk di Salafi itu Karena ada. tidak bisa ngalahin ya Pak ya. Ya Nabi semuanya Muhammad. juga kan tergantung pola pikir. Pola pikir. Ya yang mendengar saya ngomong begini juga ya tergantung pola pikir kalian. Nah karena saya sempat dengar itu waktu di Salafi kurang lebih 1 tahun saya menuntut ilmu ya sambil bekerja itu mengucapkan hadis bahwa suatu saat Rasul itu kelihatan resah. Akhirnya ditanya sama para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Saya rindu saudara-saudaraku. Bukankah kami ini saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Kata sahabat itu. Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang ku maksud adalah generasi setelah kalian. Penerusnya. Setelah kalian terus sampai akhir zaman itu Allah masih menciptakan saudara-saudara. Tadinya saya nggak berpikir lah. Akhirnya ketemu dari Ustadz dari Yaman. Selalu tak ikutin ceramahnya dengan seorang mahasiswa dari Malang. Akhirnya pas ada kajian.
tanya jawab, saya nanya, Pak bener enggak itu ada hadis begitu? Bener Pak. Akhirnya boleh enggak saya berdoa pengen jadi saudaranya Muhammad Rasulullah? Boleh, doain saya juga. Dan ini saya nggak mengerti gitu loh. Cuman karena sempat juga kan ada hadis bahwa katalah kalau bukan karena saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman, jin itu udah tak sentil. Tapi Nabi Sulaiman melarang, jangan sakiti umatku mungkin ya. Karena kan banyak umat Nabi Sulaiman yang dari kalangan jin. Kemudian yang ganggu dari kalangan jin juga dari loh. Di situ sebelum Rasulullah ada, para nabi itu disebut saudara-saudara Rasulullah. Setelahnya itu hadis tersebut berarti kan ya mungkin ya yang selevel atau secara hadisnya ulama warisatul anbiya. Tapi itu bener enggak? Batasannya bagaimana gitu loh. Ya, warasatil anbiya itu apakah di saat zaman Nabi Sulaiman, pewaris ilmu Nabi Sulaiman, atau zaman Gebiah Uya sekarang? Apa kalau sekarang umat Rasulullah terus akhirnya mewarisi ilmu Nabi Sulaiman, itu masuk enggak kategori begitu? Jadi batasan dari ulama warasatil anbiya itu gimana? Hati-hati dalam memaknai gitu loh. Memaknai artinya Ya memaknai, bisa dari kalimat, bisa dari susunan kalimat, ya bisa juga dari kalimatnya lah. Ini apa lagi? Ya saya bersyukur ada pemuda-pemuda yang peduli kepada orang-orang gila gitu saja. Saya juga mohon pada Allah, dari seperti pengalaman di Jawa Barat itu, ya Allah itu tanggung jawab. Ada suami istri punya anak ditanggung oleh Allah. Nah kalian kalau bertanggung jawab kepada orang gila sebatas radius berapa kilometer, silakan hadiri mereka terus, kasih tiap hari makan. Yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Yakinlah bahwa Allah akan tanggung jawab memberi kalian, karena kalian juga memberi kepada makhluk-makhluk Allah juga. Karena siapa tahu di antara orang gila sebenarnya ya, kalau saya sendiri setuju ya, jangan melihat orang itu gila, siapa tahu itu waliullah. Iya. Tapi saya nggak percaya. Kalau yang namanya wali tetap saja kata Allah mau datang ke masjid dan mau berbagian terapi. Ya sekarang seperti tadi tak katakan udah nggak ada lagi yang telanjang ya, kecuali sayangnya kok malah di Pekalongan. Masya Allah. Tadi Pekalongan berarti ada. Kemarin baru saya lihat. Kita biasa selain itu kita biasa ngobrol sama seorang musafir. Iya, Banyak Buparti pengalaman tahu yang ya. Ya, beda-beda. banyak pengalaman yang kita dapat dari seorang musafir. Karena musafir itu kadang ini apa ya? Apa? Ke ziarah ya, Pak ya? Apa? Mendoakan ke makam